Semoga Bunda doakan ya, semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bunda berpesan kepada anak-anak agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, kemudian minum yang banyak. Nah, itu jangan sampai lupa minum yang banyak. Dan yang terakhir, karena ini sedang pembelajaran online ya, jadi di luar sana banyak virus corona. Jadi kita kurangi dulu main-mainnya di luar. Kita kurangi nongki-nongkinya. Oke, kita belajarnya di rumah ya. Oke, sebelum belajar, jangan lupa yuk kita berdoa, sikap berdoa. Oke, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Oke, jangan bosan-bosan ya sama matematika ya. Gak apa-apa ya belajar matematika ya. Kemarin udah belajar tematik, udah belajar yang lain. Hari ini belajarnya matematika. Tapi insya Allah ini materinya baru. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Nah, untuk materi pengolahan data itu ada banyak sekali. Nah, hari ini kita akan belajarnya tentang pengumpulan data. Oke? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai pengumpulan data, pertama kita mau belajar dulu nih tentang data. Ada tanda tanyanya ya. Data. Kalian tahu tidak apa itu data? Kita awali dulu ya. Jadi data itu adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan dengan fakta real, nyata adanya. Nah, itu dia yang namanya data. Nah, contoh data itu apa aja Bunda? Banyak sekali contohnya. Yang pertama Bunda kasih contoh data siswa kelas 5. Jadi banyaknya laki-laki dan perempuan, itu ada berapa. Terus yang kedua, misalkan Bunda mau kasih contohnya tentang data ukuran sepatu anak kelas 5, itu juga data. Terus data tentang tinggi badan, itu juga salah satu contoh dari data. Nah, kemudian data ini sendiri kita bagi jadi dua. Ada dua. Yang pertama itu namanya, ini dia. Yang pertama data primer. Data primer atau dinamakan dengan data langsung. Nah, seperti namanya aja data primer, data langsung. Berarti kita mendapatkan data itu secara langsung. Nah, data primer ini tadi ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, contoh data primer itu apa? Yang pertama, wawancara. Nah, wawancara itu sering kita jumpai ya, sering kita lihat di televisi. Misal ada wartawan mau ngumpulin berita, wartawannya wawancara dulu. Terus misalkan kita mau wawancara, mau bikin tim mix. Nah, terus kita wawancara. Wawancaranya misalkan wawancara guru yang berprestasi atau anak yang berprestasi, dapat piala banyak, kita wawancarain. Nah, itu salah satu pengumpulan data melalui wawancara. Yang kedua, kita geser ke sini. Nah, ada pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsung itu contohnya apa? Contoh, misalkan Bunda ingin tahu berapa banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan yang ada di kelas 5. Untuk itu, Bunda cukup melihat, oh, jadi ketika kelas kita full, ketika kelas kita berangkat semua anaknya, Bunda hitung saja anak laki-lakinya ada berapa dan anak perempuannya ada berapa. Nah, itu adalah contoh pengamatan langsung. Dan yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Nah, ada yang pernah tahu mengenai kuesioner atau angket? Jadi, kuesioner itu adalah kegiatan mengumpulkan data tapi dengan menggunakan lembar
dan isian. Oke, jadi pakai kertas, pertanyaannya dituliskan di dalam kertas. Lalu kalian mengisi. Ada yang pernah mengisi kuesioner sebelumnya? Iya, pernah ya? Oke. Nah, ini Bunda punya contoh. Salah satu contoh mengenai lembar kuesioner. Nah, di sini ada nama, kelas, terus ada pertanyaannya. Pertanyaannya ini di sini contoh kuesionernya tentang golongan darah. Jadi menanyakan golongan darah. Di sini pertanyaannya adalah apa golongan darahmu? Apa? Apa golongan darahmu? Nah, di sini ada jawabannya A, B, C, D. Yang A itu A, B, B, C bukan C karena C tidak ada golongan darah C. Adanya A, D. Oke, yang D. Yang D nggak ada golongan darah D. Adanya O, jadinya O. Oke, gitu ya. Nah, ini dijawab sesuai dengan masing-masing anak karena masing-masing anak itu berbeda. Ada yang sama juga, tapi ada yang beda. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai contoh kuesioner. Oke? Paham ya? Paham. Sip, pintar. Yang kedua, tadi jenis data yang pertama tentang data primer. Oke, yang kedua sekarang lawannya data primer, yaitu jeng-jeng. Data sekunder atau data tidak langsung. Hah? Data tidak langsung. Contohnya apa Bunda kalau datanya tidak langsung? Jadi kalau data tidak langsung itu ya berarti kita tidak bisa mendapatkan datanya secara langsung. Contoh, misalkan Bunda ingin mengetahui berapa jumlah pengunjung yang ada di perpustakaan. Oke, masa iya Bunda nungguin di perpustakaan seharian? Ya nggak mungkin, itu membuang-buang waktu. Nah, karena membuang-buang waktu, jadinya Bunda cukup cari saja. Cari datanya melalui petugas perpustakaan. Bunda bisa tanyakan ke petugas perpustakaan. Misalkan kalau di sekolah teladan, petugas perpustakaannya siapa? Bunda Ita. Bunda bisa tanya ke Bunda Ita, Bunda, berapa banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan per kelasnya? Nanti Bunda Ita akan memberikan data kepada Bunda. Jadi Bunda tidak melakukan pengamatan secara langsung. Nah, data yang Bunda peroleh dari Bunda Ita itu dinamakan sebagai data sekunder atau data tidak langsung. Begitu ya anak-anak? Paham tentang perbedaan data primer dan data sekunder? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian semua paham, Bunda ikut bahagia dan senang. Oke, jadi tadi kita sudah belajar mengenai data. Ada data primer dan data sekunder. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke cara pengumpulan data. Nih, cara pengumpulan data. Nah, sebelum ke cara pengumpulan data, Bunda mau jelaskan dulu mengenai turus. Ada yang tahu apa itu turus? Turus, T-U-R-U-S, turus. Nah, turus ini merupakan istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu. Nah, di sini ada simbol garis lurus. Garis lurus 1 ini menandakan angka 1. Garis lurus 2 berarti angka 2, garis lurus 3, 3, garis lurus 4, 4, dan garis lurus 5 itu 5. Tapi untuk garis lurus 5, garis yang kelima akan kita miringkan sehingga akan ada garis lurus 4 dan 1 garis miring. Nah, ini untuk mempermudah kita dalam menghitung. Jadi ini adalah satu paket lurus 5. Oke. Nah, selanjutnya Bunda akan memberikan contoh. Contoh yang pertama mengenai pencatatan langsung. Contoh yang pertama tentang pencatatan langsung. Bunda akan memberikan suatu data. Nah, ini dia
Datanya adalah Tuti yang ingin mengetahui data siswa yang melaksanakan tugas piket. Nah, kita bisa lihat di sini ada 10 siswa. Nah, kita akan ubah data ini ke dalam bentuk tabel. Gimana sih merubahnya? Kita bikin dulu tabelnya. Tabelnya itu ada tabel tentang kegiatannya. Kegiatannya apa saja kita tuliskan dulu. Kemudian ada bilangannya atau banyak siswanya, yaitu ada tulis dan angka. Untuk cara menuliskan di tabelnya, yang pertama kita lihat menyapu lantai. Kita cari dulu siapa saja sih anak yang menyapu lantai. Kita hitung anaknya, oke? Nah, kita hitung dulu. Nah, ternyata setelah kita hitung ada 5 anak yang menyapu lantai. Untuk itu kita membuat turusnya 1, 2, 3, 4. Ingat, karena yang kelima itu harus miring. Jadi kita buat turusnya miring, oke? Nah, setelah kita tahu turusnya, kita tuliskan ke dalam bentuk angka. Angkanya adalah angka 5. Nah, begitu ya. Kemudian mengelap jendela. Mengelap jendela ada berapa? Kita lihat. Oh, ternyata setelah kita hitung ada 7 anak yang mengelap jendela. Jadi kita buat turusnya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima miring, kemudian 6, 7. Nah, oke, seperti itu. Kemudian yang angkanya berarti tinggal kita tuliskan angka 7. Begitu seterusnya, merapikan kursi dan menghapus papan tulis. Oke. Nah, dari data yang telah kita peroleh, kita bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, contoh, Bunda akan berikan satu contoh, nanti kalian bisa tambahkan sendiri contohnya ya. Contoh yang pertama, jadi kesimpulannya adalah anak yang menyapu lantai itu ada berapa anak? Ada 5 anak. Oke, jadi Bunda tuliskan di sini kesimpulannya adalah anak yang menyapu lantai ada 5 anak. Begitu ya. Nah, kesimpulan yang lain kalian bisa tuliskan sendiri di buku tulis kalian masing-masing. Contoh yang kedua tentang kuesioner. Di sini Bunda ada contoh data mengenai golongan darah siswa di kelas 5. Nah, setelah kita baca, kita akan membuat tabel dengan data yang telah kita ketahui. Pertama, kita tuliskan golongan darah. Golongan darahnya ada A, B, AB, dan O. Kemudian ada tabel tentang banyak siswa. Banyak siswa itu juga kita bagi 2, yaitu tulus dan angka. Nah, dari sini kita hitung dulu anak yang golongan darahnya A ada berapa? Nah, ternyata hanya ada 2. Jadi kita tuliskan turusnya ada 2 garis lurus. 1, 2. Kemudian ada angkanya kita tinggal tuliskan angka 2. Nah, selanjutnya golongan darah B kita hitung. Anak yang memiliki golongan darah B ada. Nah, ternyata ada 4. Oke, berarti ada 4 garis lurus untuk kita tuliskan di kolom tulus. Kemudian nanti kolom angkanya kita tuliskan 4. Begitu seterusnya ya. Kita akan dapatkan AB 3 dan O-nya 7. Nah, dari sini kita juga bisa menarik kesimpulan. Bunda akan memberikan satu contoh kesimpulan, yaitu adalah anak yang memiliki golongan darah O ada 7 orang. Oke, tadi sudah Bunda berikan contoh mengenai pengumpulan data secara langsung dan kuesioner. Nah, untuk lebih jelas
sampai dengan 130 latihan 1 dan 2. Nanti bisa dikerjakan di rumah, kemudian ditulis di buku Erlangga saja, ditulis kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke Bunda hasilnya. Oke, Bunda tunggu ya hasil pekerjaan anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Oke, Bunda akhiri ya.